Oke, jadi banyak orang yang memplesetkan Microsoft jadi Microsoft karena banyak pengguna yang lelah gitu ya terhadap Microsoft karena terlalu banyak AI di Windows 11 gitu ya. Dan juga Windows 11 ini katanya banyak bug yang ternyata setelah ditelusuri Windows 11 itu kodenya dibangun oleh AI gitu ya. Nah, dan akhirnya banyak orang yang mulai mencoba atau mulai pindah dari Windows ke Linux itu. Nah, kalau gue sendiri, gue sudah menggunakan Linux kurang lebih 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Udah 2 tahun. Ya sebenarnya kalau gue menggunakan Linux itu sudah cukup lama, cuma bisa dibilang tidak digunakan sebagai daily driver, tapi akhirnya gue memutuskan untuk pindah sepenuhnya dari Windows ke Linux gitu. Nah, di video kali ini gue mau mencoba memberikan panduan bagi kalian yang ingin pindah dari Windows ke Linux gitu, berdasarkan apa yang gua alami gitu ya. Nah, yang pertama yang kalian butuhkan adalah alasan menggunakan Linux. Contohnya kalau di gua kasusnya itu gua ingin tidak menggunakan produk-produk Microsoft lagi, misalkan Microsoft Office, OneDrive, jadi subscription itu gue berhenti total gitu ya. Kemudian atau misalkan contohnya kalian ingin mencoba hal baru gitu ya, menggunakan Linux gitu. Atau mungkin juga kalian memiliki kekhawatiran dengan masalah privacy, terutama di Windows. Kalau kalian tahu Windows itu ya mereka itu mengambil data-data kalian gitu ya, entah itu email dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kalian ketika ingin menggunakan Linux, kalian itu membutuhkan yang namanya alasan kenapa ingin menggunakan Linux gitu. Nah, kalau kalian sudah menemukan alasan kalian untuk untuk menggunakan Linux, baru step selanjutnya adalah software yang digunakan apakah tersedia di Linux. Nah, ini banyak orang ketika mereka menginstal Linux tapi akhirnya balik lagi ke Windows. Kenapa? Karena banyak software atau aplikasi yang tidak support di Linux gitu. Software atau aplikasi yang mereka gunakan sebagai daily driver tidak tersedia di Linux gitu. Dan akhirnya mereka kembali lagi ke Windows gitu. Nah, kalau di Linux sebenarnya bisa dibilang aplikasi atau software itu banyak dan luas ya. Dan juga banyak aplikasi atau software yang open source gitu. Nah, tapi di sini kalian harus tentukan juga apakah software yang kalian gunakan di Windows apakah tersedia juga di Linux gitu. Contohnya kayak misalkan kalian biasa menggunakan OBS. Nah, itu kan dia OBS ada juga di Linux. Kemudian kayak misalkan VLC itu dia ada juga di Linux. Terus Audacity itu ada juga di Linux. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan contohnya produk-produk Adobe, misalkan Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition gitu kan. Nah, itu kalau di Linux itu bisa dibilang tidak ada. Mungkin bisa running di atas Wine ya, cuma ya tidak native performanya seperti di Windows asli gitu ya. Nah, mungkin setelah kalian mencari tahu software-software yang kalian gunakan di Windows itu tersedia di Linux, ataupun misalkan kalian menemukan software alternatifnya gitu. Contoh Premiere Pro alternatifnya di Linux itu bisa pakai DaVinci Resolve. Atau misalkan kalian biasa menggunakan Adobe Audition, alternatifnya bisa pakai Audacity gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk software yang ingin digunakan. Kemudian setelah software yang digunakan tersedia di Linux, nah step selanjutnya adalah menentukan distro yang ingin digunakan.
Nah, jadi di Linux itu banyak beberapa distro ya. Jadi Linux itu sebenarnya hanya kernel gitu. Yang digunakan di beberapa distro gitu. Jadi kalian tentukan distronya mau apa, misalkan pakai Ubuntu, atau misalkan pakai Fedora, atau misalkan lagi pakai CachyOS gitu kan, atau misalkan yang mau advance sedikit, bukan advance sedikit sih, memang sudah advance gitu ya, pakai Arch gitu, atau misalkan Bayside ya kan, yang spin off-nya dari SteamOS itu kalian juga bisa. Nah, kalian tentukan nih, karena nanti akan berhubungan dengan software yang kalian gunakan gitu untuk setiap harinya gitu. Karena kalau gue sendiri, gue menggunakan Fedora karena gue sudah terbiasa dengan DNF Packet Manager ya. Kalau kalian tahu, tapi itu di topik next video lah ya. Atau misalkan kalian pakai Ubuntu itu istilahnya paling mudah digunakan lah istilahnya. Kalian kalau baru masuk ke Linux pakai Ubuntu itu, nah Ubuntu tuh kayak dasarnya lah, newbie lah gitu ya. Atau kalian misalkan fokusnya ingin bermain game, nah kalian bisa pakai CachyOS ataupun Bayside gitu ya. Atau kalian istilahnya pengen mencoba sesuatu yang baru, ya udah pakai Arch gitu kan. Nah, kalau gue sendiri pakai Fedora. Nah, ini kalian tentukan distro yang ingin digunakan tuh apa gitu ya. Karena distro yang tersedia itu banyak. Tidak seperti Windows ya. Windows kan cuman Windows 10, Windows 11 gitu kan ya. Kalau di Linux itu distronya banyak banget. Termasuk misalkan ada Linux Mint, terus apa lagi ya, wah pokoknya banyak deh distro yang tersedia gitu. Makanya kalian harus tentukan distro yang ingin digunakan gitu. Nah, yang keempat, apakah sudah siap secara apa ya, secara keseluruhan. Jadi ketika kalian ingin berpindah ke Linux, kalian tuh sudah harus siap gitu. Sudah harus apa ya, yakin lah ketika kalian ingin pindah ke Linux. Karena kan kalian akan merubah workflow kalian gitu kan. Misalkan buat editor berarti kan pakai software baru, sistem operasi baru gitu kan. Atau misalkan yang kerja kantoran gitu kan, ingin ya biasanya menggunakan Microsoft Office, apakah sudah siap menggunakan aplikasi atau software alternatif yang ada di Linux gitu. Kayak misalkan contohnya gue pakai OnlyOffice gitu kan. Nah, itu kalian harus sudah siap gitu, yang dimana ketika kalian nanti sudah pindah ke Linux tapi tiba-tiba ingin pindah lagi ke Windows, jadinya sulit gitu kan. Gitu. Nah, nanti setelah hal-hal ini terpenuhi, baru kalian bisa menggunakan Linux gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau kalian ingin migrasi dari Windows ke Linux gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk pindah dari Windows ke Linux, apalagi kalau misalkan kalian sudah benar-benar siap gitu ya, benar-benar siap dan mau belajar lah istilahnya gitu. Karena sebenarnya kalau gua menggunakan Linux sebenarnya tidak terlalu sulit. Lebih sulitnya ketika kita ingin menggunakan software atau aplikasi yang biasa digunakan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara untuk migrasi dari Windows ke Linux, terutama apa saja yang perlu dipersiapkan gitu. Ya, mungkin di video selanjutnya mungkin gue bakal coba install kali ya. Gue bakal coba install Linux, entah itu Ubuntu, Fedora, CachyOS dan lain sebagainya. Mungkin panduan ya buat kalian kalau misalkan
ya sebenarnya sih banyak orang juga yang membuat video tutorial untuk menginstal Linux ya, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.